Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat kemurahan-Nya atas kita. Tuhan selalu baik dan akan terus berbuat baik kepada saudara dan saya. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kembali pada saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu bagi kami. Karena itu kami bersyukur dan kami mau pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal 21. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 21 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman, "Lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru." Pada akhirnya semua yang lama akan berlalu, dan Tuhan menggantinya dengan yang baru. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, termasuk segala yang hidup, Ia menjadikannya dengan sangat baik dan sempurna. Dalam Kejadian 1 ayat 31 tertulis, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik." Semua yang diciptakan Tuhan sangat indah. Namun ketika dosa memasuki dunia, itu membawa penghukuman Allah atas semua ciptaan. Bumi menjadi terkutuk, terjadi kemerosotan kualitas ciptaannya, muncul kerusakan, dan manusia mengalami kematian. Akan tetapi di suatu saat nanti ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan membuat segalanya menjadi baru. Akan ada langit dan bumi yang baru, dan bumi dimurnikan dari segala dosa. Tidak ada lagi dosa di dalamnya. Firman Tuhan dalam ayat 5 ini selanjutnya berkata, bahwa segala perkataan ini tepat dan benar. Memang semua yang dikatakan Tuhan adalah tepat dan benar, dapat dipercaya. Seperti yang ditegaskan dalam Titus 1 ayat yang kedua, bahwa Tuhan tidak berdusta. Perkataannya ya dan amin. Janjinya pasti ditepati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca Wahyu 21 ini, maka kita akan menemukan setidaknya ada 5 janji Tuhan yang dipenuhinya bagi kita ketika akhirnya kita bertemu dengan Tuhan saat semua yang lama itu berakhir. Yang pertama, Tuhan memenuhi janjinya tentang kehidupan yang penuh dengan harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Di dunia ini saudara, kita hanya tinggal sementara, tapi di sorga kita hidup selamanya. Selama kita ada di dunia, rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik bagi kita. Tapi rancangannya berlanjut, bukan hanya di dunia ini saja, tapi mencapai kekekalan. Dan inilah hari depan sejati yang penuh dengan pengharapan yang dijanjikan Tuhan. Kita tidak mengalami kebinasaan ataupun penghukuman yang kekal. Yang kedua, saudara, Tuhan memenuhi janjinya tentang tempat tinggal yang kekal bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, Tuhan berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada."
Dalam pasal ini kita membaca tentang langit baru dan bumi baru, serta Yerusalem baru. Semuanya ini berbicara tentang tempat tinggal yang kekal bagi kita yang percaya. Yang ketiga, saudara, Tuhan memenuhi janjinya tentang sukacita kekal yang kita terima. Dalam Yohanes 16 ayat 20, di situ tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Dan kita baca dalam Wahyu 21 ayat 4 ini, bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata. Tidak akan ada lagi duka cita. Yang ada hanyalah sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Yang keempat, saudara, Tuhan memenuhi janjinya tentang kehidupan yang kekal untuk kita. Di ayat yang ke-6 tertulis bahwa Tuhan akan memberikan setiap orang yang haus untuk minum dari air kehidupan. Ini berbicara tentang kehidupan kekal yang kita terima dari Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 28, Tuhan Yesus berjanji, "Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yang kelima, saudara, Tuhan memenuhi janjinya tentang dirinya yang selalu bersama kita selamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 3, Tuhan berkata, "Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dan ini digenapi dalam Wahyu 21 ayat 3, di mana di situ tertulis, "Dan Ia, yaitu Tuhan, akan diam bersama-sama mereka." Siapa mereka? Yaitu saudara dan saya, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang lama akan berlalu. Langit dan bumi ini akan lenyap. Tapi Tuhan akan menyediakan suatu tempat tinggal yang baru dan kekal bagi kita. Pada akhirnya kita akan memasuki suatu kehidupan dalam dimensi baru bersama Tuhan dalam kekekalan. Mari bersyukur selalu karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, dan Ia akan menepatinya bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena janji firman-Mu, ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari setiap janji firman-Mu, tapi Engkau memenuhinya bagi kami. Karena itu kami bersyukur, sebab kami memiliki kepastian bahwa Tuhan menyediakan setiap yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Kami akan mengalami kehidupan kekal. Kami menerima suatu tempat kediaman yang baru, yang abadi bersama Tuhan. Dan kami akan mengalami sukacita kekal dalam sorga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk setiap janji-Mu yang pasti kami alami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami untuk melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, lemah, putus asa, dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat, menyembuhkan, memberikan kekuatan, semangat baru dan sukacita, serta jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua,
sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.